penampung nur ilahi. Bagian dari wujud kita yang disebut penampung nur ilahi. Atau sebagai nur ilahi, dimensi nur ilahi kita, dimensi cahaya ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Itu yang paling awal. Yang paling awal terlahir. Dan itu paling tua. Karena setelah itu dia mengalami proses perkembangan evolusi. Berikutnya adalah Nur Muhammad di dalam diri kita. Berarti di bawahnya Nur Ilahi. Yang ketiga di bawah Nur Muhammad adalah Nur Adami. Nur Adami, Adam. Nah, itulah cikal bakal wujud kita sebagai manusia. Nah, ini di dalam bahasa tradisi ulama-ulama sufi sering diistilahkan dengan Baitul Ma'mur, Baitul Haram, Baitul Muqaddas. Nah, diistilahkan begitu. Dikaitkan dengan Baitullah yang dimuliakan. Baitul Ma'mur, Baitul Haram, Baitul Muqaddas. Nur Ilahi itu Baitul Ma'mur. Terus Nur Muhammad itu tempatnya adalah Baitul Haram, Nur Adami adalah Baitul Muqaddas. Nah, rangkaian tiga ini sering disebutkan oleh leluhur kita. Oh, monggo matur suwun. Sering dinamai oleh leluhur kita dengan istilah Tribawana Suci. Ya, Nur Muhammad, Baitul Haram, atau Baitul Muharram, Baitul Haram atau Baitul Muharram, Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Baitul Ma'mur itu posisinya di cakra mahkota. Cakra mahkota itu berarti ya posisi tubuh spiritual kita itu yang di atas inti kepala ini. Tapi tidak nempel langsung dengan tubuh kita di atas kepala. Artinya tidak di bagian tubuh kita, tapi langsung di atas. Yang sering disebut sebagai cakra mahkota itu, cakra mahkota langit. Baitul Muharram atau Baitul Haram, wadahnya Nur Muhammad itu ada di cakra jantung, jadi di tengah-tengah sini antara dua paru-paru dan bagian maknil itu ada kayak semacam kelenjar, sistem kelenjar di jantung kita yang posisinya di tengah kita. Jantung kita kan cenderung ke arah kiri ya, tapi ada bagian yang dia di tengah-tengah antara dua paru-paru, di belakang paru-paru. Ada organ kecil maknil itu yang dia seperti kelenjar, dan di situ ada sistem saraf yang luar biasa. Sebagaimana otak kita punya sistem saraf, di situ ada sistem saraf, itu disebut cakra jantung. Cakra jantung itu memiliki fungsi, salah satunya adalah fungsi spiritual. Fungsi spiritual dari cakra jantung itu yang mampu menampung Nur Muhammad. Nah, itu di wadahnya ini disebut sebagai nafas, sebagai jiwa yang mutmainnah, sebagai naluri yang tenang, naluri kedamaian, naluri mutmainnah. Naluri mutmainnah inilah penampung cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Terus ada Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas Nur Adami
itu ditampung oleh cakra dasar kita yang ada di tulang ekor, tulang kodok. Tulang kodok kita itu di dalamnya itu ada sistem sel yang merupakan sel pertama. Sel pertama yang tercipta saat kita ada di rahim itu dari gabungan sperma dan sel telur. Nah, itu dia akan menciptakan sel, itu merupakan sel induk utama, sel yang merupakan biji kita menjadi kita itu sel biji dari diri kita yang tersimpan di dalam ajbud dan tulang ekor. Itu penampung Nur Muhammad, tersebut sebagai Baitul Muqaddas, beta suci, ana beta makmur, beta haram, beta mulya, beta luhur, lan beta suci muqaddas. Itu Nur Ilahi, Nur Muhammad dan Nur Adami. Disebut sebagai Al-Hadarat Al-Qudsiyah, Thulathiyatul Hadarat Al-Qudsiyah, atau Tribawana Suci. 3 hadrah, 3 aula kesucian atau 3 alam kesucian. Dan itu semuanya ada dalam diri kita, cuman tidak bersifat organ tubuh, tapi dia merupakan fungsi spiritual yang berhubungan dengan tombol yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu hanya tombolnya saja, tapi bukan mesinnya. Mesinnya mesin spiritual, tapi salurannya ada pada bagian tubuh kita yang fisik ini. Yang Nur Ilahi itu berhubungan dengan ini titik tengah dari posisi dari bukan ubun-ubunnya di bagian tengah. Ya kalau punya ujung-ujung tengah itu di pusar, jadi pusara kepala ini sedikit di atasnya, tapi dia bisa tombolnya bisa diaktifkan dari puncak ujung kepala ini, tombolnya hanya tombolnya. Raga kita itu hanya pembawa tombol. Raga kita yang jasmani hanya pembawa tombol. Nah, yang kita bicarakan itu berhubungan dengan alam rohani kita. Nah, alam rohani itu kan bukan jasad, bukan bentuk, bukan fisik, tapi bisa saja disebutkan itu energi, minimal itu energi lah, energi atau daya. Maka daya ini kayak strom listrik itu kan bukan sesuatu yang kelihatan, dia daya. Dia menjadi kelihatan kalau sudah disalurkan di dalam sudah diwadahi oleh penampung arus itu, misalnya kabel. Saat kabel ini dipegang ya dengan merasakan stromnya. Tapi strom itu sendiri tidak kelihatan, tidak tampak, tidak bisa. Tapi dia bisa nyala, tidak nyala kan karena ada berhubungan dengan tombolnya. Nah, tombolnya ini sih fisik, kabelnya juga fisik, tapi strom itu tidak fisik. Strom itu tidak raga, bukan raga, dia daya. Nah, sama seperti itu. Ini kita bicara daya daya spiritual, daya rohani kita yang mampu menampung Nur Ilahi, Nur Muhammad dan Nur Adami. Cuman daya ini ada sambungannya, ada keterhubungannya dengan tombol yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan jantung kecil itu kok masa ada Nur Muhammadnya, mana nggak kelihatan Nur Muhammadnya? Jadi nggak bisa ditanyakan begitu. Itu hanya tombolnya saja. Tombolnya sendiri juga harus dibenahi, karena kalau tombolnya rusak ya tetap ngaco, meskipun ada arus tidak akan bisa nyala kalau tombolnya rusak. Maka tombolnya juga harus dibenahi. Nah, setelah tombolnya dibenahi, sistem kabelnya ini, sistem pembawa arusnya juga harus dikontrol agar terbaik. Kalau arusnya besar ya kabelnya harus diperbesar sehingga tidak terjadi ledakan, tidak meleleh, tidak terjadi bakaran dari konslet dan selain. Mirip kayak itu sistem instalasi listrik. Oke. Mengembangkan potensi dari 3 daya utama, 3 daya besar, 3 sumber daya, malah 3 sumber daya Nur Ilahi, Nur Muhammad dan Nur Adami yang ada dalam diri kita, sehingga kita betul-betul bisa menyadari keberadaannya, bisa mensyukuri keberadaannya. Artinya mensyukuri, kita bisa mendaya gunakan, bisa memanfaatkannya untuk kebaikan, untuk pengembangan diri karena Allah, untuk proses peribadatan kita di dunia, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Nah, itu membutuhkan cara.
Nah, cara itu kan kalah deh. Dan kita tidak akan langsung menuju tiga itu, karena untuk bisa mengelola tiga sumber daya spiritual ini harus melewati pengelolaan tiga daya spiritual. Pengelolaan tiga daya spiritual harus melewati tiga tubuh spiritual. Ya, tiga tubuh kita. Nanti ada tubuh kasar ini, ada tubuh halus yang berupa gas, ada tubuh halus yang berupa tubuh cahaya. Nah, dengan mengelola itu nanti kita bisa mengelola daya, bisa mengelola sumber daya. Makanya ada Tribawana Suci, yaitu tiga sumber daya, Nur Ilahi, Nur Muhammad, Nur Adami. Kemudian ada tiga daya yang di bawah itu yang disebut Tribawana Ageng. Jadi Hadrat Al-Ulia, Malakut, alam malakut kita, Al-Ulia. Ada tiga roh yang disebut roh tiga daya. Yang pertama, yang tertinggi adalah roh makrifat, roh sultani, atau daya makrifat, daya pengetahuan spiritual, daya pengetahuan spiritual. Yang di bawah itu kedua ada roh sayaroni atau daya hidup alias nyawa. Di bawah itu kemudian ada daya yang disebut roh jusmani atau daya dari raga kita. Raga kita bisa gerak karena daya kita hidup, karena raga kita hidup, sel-sel kita hidup. Nah, nyawanya setiap sel itu disebut roh jusmani. Beda dengan nyawa yang memberikan kita kehidupan bernafas, punya kehendak segala macam. Tapi nyawa dari setiap sel, nyawa dari setiap organ kita, setiap organ kita kan hidup. Nah, setiap organ kita itu butuh nyawa. Nah, nyawanya setiap organ kita disebut roh jusmani atau daya raga atau doyo kanuragan. Nah, ini tiga daya yang disebut Tribawana Ageng. Nah, untuk bisa menata itu, mengelola itu, kita harus melewati pengelolaan hal di bawahnya yang juga tiga. Tribawana Alif dimulai dari apa? Dari nafas nuraniyah atau tubuh atau sukma cahaya. Jadi tubuh cahaya kita. Kita sudah bertubuh berjasad, tapi tubuh halus. Tubuh itu dari cahaya. Seperti tubuhnya malaikat. Jadi kita itu memiliki tubuh spiritual seperti tubuhnya malaikat. Tercipta dari cahaya. Di bawah itu, nah itu tubuh cahaya itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sentra pikiran. Berhubungan dengan titik-titik fungsi pikiran kita. Bagaimana kita mengelola pikiran kita. Kalau pikiran kita kelola dengan baik, maka tubuh cahaya kita menjadi baik dan semakin bersinar terang. Kalau pikiran kita kacau balau, ya tubuh cahaya kita meredup, bahkan bisa menjadi gelap. Bahkan gelapnya menjadi menakutkan. Dan menakutkan itu berhubungan dengan perilaku dan keadaan hidup kita di dunia ini. Kemudian di bawah itu ada tubuh sukma, tubuh halus yang diciptakan dari gas, mirip kayak tubuhnya jin. Yang dalam bahasa agama kita disebut qarin. Kalau tubuh cahaya disebut sohib. Tubuh cahaya kita yang berhubungan dengan pikiran itu disebut sohib. Sohib makna bahasanya adalah orang yang menemani. Memang itu menemani kita. Koncone dewi, dulure dewi, tapi tangga bangsa cahaya, dan itu bukan orang lain. Itu adalah cerminan dari pikiran kita. Nah, terus ada tubuh gas. Sukma tubuh kita yang gas, jadi mirip kayak jin. Jadi kadang-kadang kita dalam keadaan tertentu merasa bertemu dengan sesuatu yang mengganggu, kita anggap itu jin. Padahal belum tentu itu jin dari luar. Itu jin kita sendiri yang muncul dari nafsu kita. Jadi nafsu kita itu keadaannya kalau baik dia akan memunculkan energi, yang energi itu akan membentuk sebuah tubuh gas. Kalau energi kita baik, maka tubuh gas kita menjadi baik. Gas kan macam-macam loh. Gas dari api kan macam-macam. Api sendiri kan ada api yang hitam, kemudian menimbulkan apa itu? Tuhan menimbulkan asap yang hitam dan menyesakkan. Ada api yang biru, kemudian tidak berasap. Api saja kan bertingkat-tingkat. Ya sama. Gas dalam tubuh gas kita juga begitu macam-macam. Ada tubuh gas yang nanti gelap, pekat, menyesakkan, membuat kita tidak senang, tidak enak, dan segala macam. Itu disebut qarin. Nah, qarin itu jin kita sendiri. Jin yang lahir dari nafsu kita, dari naluri kita. Nah, di bawah itu ada jasad atau tubuh kasar kita, rogo kasar kita yang juga perlu ditata, perlu dilatih, perlu ditata.
Jadi kita memiliki 9 akhirnya. Kan ada 3 Tritunggal. Jadi Tribawana Suci, Tribawana Ageng, Tribawana Suci, Tribawana Besar, dan atau 3 alam suci, 3 alam besar, dan 3 alam kecil. 3 alam suci itu adalah alam Nur Ilahi, Nur Muhammad, Nur Adami. Nur Adami itu adalah sejatinya diri kita. Nah, di dalam Nur Adami ini ada 3 daya itu yang disebut 3 alam agung, 3 alam besar, dan 3 alam kecil. 3 alam besar adalah daya terbagi 3, ada daya pengetahuan rohani, daya pengetahuan rohani yang disebut daya makrifat, daya hidup, nyawa, dan daya raga, daya kanuraga. Ya, kemudian di dalam Nur Adami kita juga ada 3 tubuh. Tubuh cahaya yang disebut sohib, berhubungan dengan pikiran. Ada tubuh gas yang disebut korin, berhubungan dengan nafsu dan naluri kita. Kemudian ada tubuh kasar. Maka ada 9 hal yang perlu kita kenali, kemudian kita kelola dengan baik, sehingga setelah kita bisa mengenali itu dan mengelola dengan baik, kita akan dibukakan jalan kemudahan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuknya pada sebuah hadis, wa kaifa na'rifu rabbana, dalam sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan salah satu oleh Imam Mawardi dalam kitab At-Tabuddin Nawawi. Wa kaifa na'rifu rabbana ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa mengenali Tuhan kami? Ya. Fal ya'rif nafsah, fal ta'rif nafsah. Maka hendaklah kau kenali dirimu. Maksudnya itu, ketika kita mengenali diri, maka kita akan dimudahkan untuk mengenali Allah. Kalau dengan diri sendiri saja belum kenal, agak susah untuk mengenali Allah. Kecuali praktek-praktek syariah dohir yang kita jalani itu baik, itu harus dilanjutkan. Tapi penjiwaan dan pengenalannya kan masih agak jauh, karena belum kita tata itu. Nah, ini makanya kita sebut tadi ini adalah ilmu ma'rifat songo. Dan ilmu ini juga yang dipelajari oleh leluhur-leluhur kita dulu. Oleh leluhur kita. Mungkin ada kesan, ilmu ini ilmu tingkat tinggi ini. Ini ilmu yang sulit, ilmu tua, ilmu sepuh, ilmu tua. Kalau menurut saya, ini justru ada ilmu dasar. Karena ini ilmu hidup. Ilmu tentang diri sendiri itu kan berarti ilmu dasar. Kita saja sudah mempelajari banyak hal. Kita sudah pelajari ilmu tentang perbengkelan mobil, ya, ilmu tentang bercocok tanam. Ini kan ilmu yang di luar diri kita. Sudah kita pelajari, nyatanya bisa. Nah, ilmu yang tentang diri masa enggak? Berarti ilmu paling dasar itu. Bukan kok ilmu puncak, ilmu hebat, tidak. Ini ilmu dasar. Nah, toh yang kita ingin capai dari kita mengenali 9 dimensi atau 9 alam dalam diri kita itu yang merupakan satu kesatuan wujud kita. Tujuannya adalah untuk mencapai hal-hal yang bisa kita ukur. Keberhasilannya bisa kita ukur dan tidak ada aneh. Contoh, ukuran kita telah mengelola tubuh raga kita, jasad ragawi kita secara baik itu apa? Raga Anda itu selamat. Selamat itu tetap sehat, bugar. Kalau ada tidak sehat, tidak bugar, berarti Anda ada salah pengelolaan. Nah, termasuk kalau kita sering berlatih pengembangan rohani untuk tubuh kasar kita, sehingga tubuh kasar kita, raga kita ini akan memiliki sinyal yang disampaikan ke kita untuk keselamatannya. Maka kadang-kadang kita mau melangkah, tiba-tiba ada sinyal, oh jangan melangkah dulu. Ketika kita punya kepekaan rohani, maka itu sinyal itu, pemberitahuan itu akan kita terima. Oke, saya tak berhenti sejenak. Ternyata terbukti, meskipun kita tidak perlu tahu apa yang terjadi. Setelah kita mengikuti bahasa usulan dari tubuh kita sendiri itu, udah berhenti sejenak, jangan lanjutkan. Kita nggak tahu, tapi kita paham tubuh kita itu butuh dirawat, butuh dijaga, butuh dipelihara. Meskipun saya tidak tahu, karena tubuh ini memiliki kepekaannya sendiri. Apa yang terjadi di sana itu ada gelombang yang sudah dirasakan oleh tubuh. Tubuh kita itu punya penyerapan pengetahuan yang khas pengetahuan tubuh, yang pikiran kita kadang-kadang tidak paham. Jadi ada peristiwa bencana di sana, tubuh kita itu sudah merasakan, sudah menerima, karena tiap bencana terjadi ini kan pasti ada gelombang.
Ya tidak beda kayak apa hewan yang tiba-tiba turun dari gunung karena dia merasakan adanya getaran yang begitu halus yang menandakan getaran ini sebagai tanda akan terjadi letusan gunung. Nah, tubuhnya hewan ini punya kecerdasan, dia bisa menangkap itu, maka dia turun dulu dengan nalurinya tanpa dengan akal. Mereka kan tidak berakal. Nah, kita pun begitu, kadang akal kita tidak memahami, tapi tubuh kita memahami. Nah, seringkali tubuh kita sudah memberitakan kepada kita, sudah menginformasikan. Tahan dulu atau segera geser dari sini, karena akan terjadi sesuatu. Tapi karena kita selama ini sering mengabaikan sinyal atau tanda yang dikirimkan oleh tubuh kita, sehingga kita melanggar itu. Terjadilah kita ikut menjadi korban di situ. Termasuk makan. Saat kita makan, seringkali perut kita juga menyampaikan, atau bagian tubuh kita yang menyampaikan, jangan lanjutkan makan ini. Sudah, dan itu kita merasa itu. Tapi karena kita saking senengnya, ya kita abaikan. Udah lanjut sama makan, jadinya segar. Padahal tubuh sudah memberikan sinyal. Itu contoh. Jadi ketika kita semakin peka kecerdasan kita itu untuk menerima sinyal dari tubuh kita sendiri, dan kita melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan tubuh kasar kita itu, maka sudah disebut bahwa Anda telah melakukan tahap pertama, pengelolaan tubuh jasad Anda, tubuh rohani Anda secara baik, dan Anda telah mengembangkan kesadaran rohaniah. Anda telah memakrifati tubuh kasar Anda sendiri. Jadi tubuh pun saya senang, bahagia bersama-sama dengan Anda melakukan perjalanan kehidupan ini. Karena jenengan sebagai pimpinan merawat dan merahmati tubuh Anda sendiri. Makanya saat mau melanjutkan ngaji juga tidak boleh kita paksakan, kita tawarkan yang butuh istirahat. Karena tubuh kan punya sinyalnya masing-masing. Tidak semuanya itu sama. Ada yang memang kecapean, ada yang menurut. Kalau memang perlu istirahat saja. Karena jujur itu lebih baik. Bisa jadi ketika istirahat karena kondisi tubuh, tapi dia melakukan itu dengan kerelaan hati yang penuh, ikhlas karena Allah, dia tidur, tapi nanti dapat ilmunya sama. Nah, itu kan, itu hal-hal yang banyak terjadi dan rahasia kehidupan begitu. Maka orang-orang sepuh dulu sangat bijaksana, kadang ngajar, ada santrinya tidur, dibiarkan. Bukan kok, ini kok ada kiai membiarkan santri tidak sopan saat ngaji kok tidur lah. Ya itu paham. Nah, ini memang tubuhnya sedang dalam kondisi tertentu dan mensinyalkan dia untuk istirahat. Biar istirahat, karena istirahatnya dia tulus. Juga tidak ada niatan untuk tidak menghormati sang guru. Ketulusannya ini loh, akhirnya dia menyelamatkan tubuhnya, ya dia juga dapat ilmu itu. Karena jangan dipikir saat kita tertidur itu otak kita tidak menyerap. Otak juga sebetulnya menyerap meskipun kita tidur. Hebat, manusia memang dirancang oleh Allah, diciptakan dengan kecerdasan yang super. Tidur pun bisa menyerap. Apalagi kalau dilatih, maka Anda tidur pun pikiran Anda tetap terjaga. Dalam hati Anda bisa merespon, bisa menerima informasi, ada kejadian apapun, padahal Anda tertidur. Tubuh rehat, tubuh istirahat tertidur, tapi hati jiwa tetap terjaga. Itu juga bisa dilatih. Oke, maka tandanya adalah selamat, aman. Kalau ada posisi tidak kurang afiat, kurang bugar, kurang sehat tubuh, tanda bahwa kita sebagai pimpinan bagi tubuh kita juga kita kurang rawat. Kita sebagai pemimpin ini telah berbuat hal yang kurang adil, kurang baik, kurang bijaksana bagi tubuh. Maka kita pun harus merawat tubuh itu. Nanti naik lagi kita harus mengelola medan naluri, mengelola nafsu-nafsu yang 4-5 pancer itu. Ya, ada nafsu keakuan yang sering diistilahkan dengan amarah, ada nafsu kehadiran sering disebut sebagai mulhamah. Nah, itu detailnya tidak apa-apa, tidak perlu cari dulu, ini sebatas penjelasan, karena detailnya harus melalui forum yang lebih khusus, latihan yang lebih khusus, karena satu persatu nanti kan harus dirinci, terus tekniknya bagaimana, cara menumbuhkan kesadaran itu, cara melatihnya bagaimana, itu sudah latihan. Nah, ini sebatas saya menjelaskan, saya sampaikan dulu gambaran besarnya agar nanti paham. Yang akan kita pelajari lebih lanjut itu sebetulnya ilmu model apa sih? Sangkan parahnya kemana, awalnya bagaimana, dan nanti ujungnya bagaimana, prosesnya seperti apa akan tergambar. Nah, medan naluri yang 5 ini nanti juga perlu dikelola, sehingga keempat-empatnya ini menyatu di dalam nafas yang mutmainnah, nafsu kedamaian, naluri kedamaian yang menampung nur Muhammad. Sehingga nanti terjadilah kondisi batin
kondisi kejiwaan, yang jiwa ini muncul dari gejolak naluri itu, dari gerakan naluri. Yang naluri ini sudah stabil, sudah damai, sudah tenang. Maka tandanya kita telah berhasil mengelola alam naluri kita, alam dari tubuh gas kita, dari tubuh jin kita, tubuh koren kita. Tandanya adalah tenang. Jadi ketika sehari semalam dalam durasi waktu 24 jam, perasaan kita lebih banyak tenangnya daripada tidak tenangnya, berarti Anda dikatakan sudah cukup berhasil, sudah sangat berhasil dalam mengelola nafsu dan naluri. Kalau lebih banyak tidak tenangnya, oh berarti Anda masih kacau dalam mengelola naluri. Itu kan tanda itu langsung bisa kita rasakan. Tidak harus dengan punya ilmu poros, ilmu darah, ilmu yang hebat-hebat yang diceritakan itu enggak. Itu Anda bisa merasakan sendiri. Oh saya lebih banyak tenangnya atau lebih banyak tidak tenangnya. Lebih banyak sumpeknya, lebih banyak galaunya, ya gundah gulana, atau lebih banyak santai, nyaman dan damai. Ya. Kalau lebih banyak santai, nyaman dan damai, oh, berarti relatif sudah stabil dan tenang. Berarti cara kita ngomong, ngelola nafsu kita sudah bagus. Begitu juga terkait dengan tubuh cahaya, berhubungan dengan pikiran. Kalau pikiran kita masih selalu kacau, memandang apapun, memahami apa-apa itu masih terasa ada kegamangan, ada kebimbangan, ada keraguan, ada banyak yang tidak jelas, tidak terang. Berarti cara Anda mengelola pikiran dan menggunakan pikiran untuk memahami sesuatu belum bagus, belum maksimal. Pikiran Anda masih kacau. Tanda pikiran masih kacau, ya tidak terang. Karena pikiran berhubungan dengan tubuh cahaya. Nah, cahaya berredup, maka tidak terang, melihat apa-apa jadi puyang, melihat apa-apa itu jadi gelap. Istilahnya gelap pikiran, gelap mata, gelap pikiran. Karena pikiran tidak dikelola dengan baik. Dengan sendirinya tubuh cahayanya, sukma cahayanya ya menjadi cahaya yang menakutkan. Bagi orang spiritual yang bisa melihat tubuh cahaya itu, maka akan kelihatan, loh ini tubuh cahaya orang ini kok malah muncul menggambarkan posisi seperti raksasa yang menakutkan. Loh itu pikirannya kacau. Nah gitu. Dan begitu seterusnya. Tanda-tanda kita sudah mampu mengelola pikiran kita sendiri berarti kita lebih sering berpikir dengan terang benderang dalam banyak hal. Tidak mudah terbawa oleh hoax, oleh berita-berita bohong. Begitu teman-teman. Kalau saya belum menerima informasi terang benderang, maka tidak saya kubris informasi itu. Ini kan cara berpikir yang jelas. Maka apapun itu kita terima dengan pikiran secara terang benderang. Kalau tidak terang benderang, ya tidak usah saya pikirkan dulu. Masa depan penuh kekhawatiran kecil, masa depan belum terjadi kok. Ya nggak perlu saya pikirkan, kalau tidak terang benderang. Yang saya pikirkan itu terang benderang saja. Apa itu terang benderang? Kondisi saya saat ini seperti ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa memaksimalkan ikhtiar ini. Ya itu saja yang saya pikirkan. Apa ini pikiran masa depan yang tidak jelas? Ya kan tidak terang benderang. Kecuali kalau pikiran jenengan sudah jenengan latih untuk mampu melihat ke depan, baru itu menjadi terang. Silakan gunakan. Belum terang jangan. Masuk jalan tidak menggunakan suluh, tidak menggunakan penerang. Berarti Anda bersiap. Kalau Anda berjalan dengan pikiran Anda seperti itu, Anda bersiap untuk mengalami banyak bencana di dalam pikiran Anda. Nah, bencana pikiran pasti akan berefek pada perasaan, pasti akan berefek pada kegundahan itu segala macam. Karena pikirannya tidak dikelola secara baik sehingga pikiran itu selalu dalam kondisi batin yang terang benderang. Memahami persoalan hidup kok kurang jelas, padahal masalah yang terang saya hadapi saat ini, ya saya tanyalah dengan orang yang lebih berpengalaman sehingga pikiran saya terang. Belajarlah saya ilmu sehingga pikiran saya terang. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan daya raga, daya kanuragan juga begitu. Tandanya adalah energi kita ini ramah terhadap lingkungan. Kalau jenengan merasa hadir di suatu tempat, kemudian merasa ada gejolak benturan energi, itu tanda bahwa energi kanuragan jenengan belum terkelola dengan baik. Kalau sudah terkelola dengan baik, maka dia akan menjadi jinak, dia juga akan menjadi ramah terhadap lingkungan. Meskipun di sana ada energi musuh, sebut saja ada, mohon maaf dengan berada di satu tempat yang baru. Di sana ada energi yang muncul dari makhluk-makhluk astral yang ada. Tapi kalau kita sudah mampu mengelola daya kanuragan Anda sebagai daya yang bersahabat,
maka Anda akan ramah. Energi jenengan tidak akan berbenturan dengan mereka. Jenengan hadir itu mereka tidak merasa terganggu dengan energi yang jenengan. Karena energi yang jenengan bawa itu energi keramah-tamahan, energi persahabatan, sehingga mereka pun menerima jenengan, tidak memusuhi jenengan. Lah, seringkali orang yang belajar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian itu energinya belum terkelola secara baik, kacau. Memang punya kekuatan, energinya besar, tapi energi ini kacau, tidak dibungkus, tidak dikelola dengan baik. Sehingga saat masuk di daerah tertentu, dia akan dianggap mengancam oleh energi-energi makhluk-makhluk yang di sana. Atau bahkan ketemu dengan sesama manusia yang juga punya ilmu tertentu, yang ilmu itu membawa energi, terjadi benturan. Maka orang yang belajar ilmu kanuragan yang tidak disempurnakan dengan ilmu hak, ilmu kesejatian itu, dia kuat tapi liar. Karena liar ini loh, dia cenderung mengancam energi-energi lain. Karena mereka merasa terancam, membela diri, menyerang kita dulu gitu loh. Maka bawaannya orang kanuragan itu biasanya selalu mudah emosi, terpatik, dan selalu tarung-tarung dan tarung. Ya karena itu energinya masih belum diperhalus, belum dikelola dengan baik, belum menjadi energi yang ramah lingkungan. Kalau saudara lingkungan Anda dimanapun, di daerah apapun, yang baru sekalipun, yang wingit, yang paling keramat, yang paling menakutkan sekalipun, Anda datang dengan energi kedamaian, dengan energi bersahabat, mereka pun akan menerima Anda dengan baik. Bahkan nanti tentu mereka akan membukakan itu jalan, menerima kehadiran Anda. Karena dari jauh mereka sudah bisa merasakan energi itu. Oh, ini ada orang yang datang dengan energi kerahmatan, datang dengan energi persahabatan. Jadi udah yuk kita terima. Atau kalau tidak kita terima, biarkan saja dia melakukan kepentingannya, toh dia tidak mengganggu kita. Nah, itu contoh. Nah, kalau kita masih sering mengalami benturan energi, tanda bahwa energi kanuragan kita belum kita tata dengan baik. Antara lain energi kanuragan itu berhubungan dengan daya lontar, daya serap, daya diam, daya gerak. Kadang kondisi menuntut dari sisi ilmu kebijaksanaan, kondisi yang kita hadapi menuntut kita untuk sebaiknya diam. Tapi kita kok malah gerak. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa energi kita belum ramah, tidak mampu merespon, menanggapi situasi dan kondisi yang ada. Tidak mampu beradaptasi, tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Istri sedang marah-marah, sebaiknya Anda diam dulu. Maka kemudian akan muncullah energi keramahan Anda yang melingkupi energi kemarahan istri, sehingga istri juga pelan-pelan akan menjadi reda. Yang disebut oleh orang psiko kita menang tanpa aji, menang tanpa ngasolake, ngeluruk tanpa bolo, sakti tanpa aji, menang tanpa ngasolake. Jadi kita masuk di lingkungan apapun sendirian tidak apa-apa. Kita bisa sakti, memiliki kedikjayaan, tapi tanpa ajian, tanpa harus menggunakan ilmu daya kanuragan yang berperang, tidak harus. Wong tanpa berperang juga kita bisa menang kok. Dalam arti menang itu membangun persahabatan. Akhirnya kita malah dimanggak kayak gitu loh. Kehadiran kita itu diterima dengan baik. Nanti lebih nyaman begitu dari kita harus perang capek-capek. Belum tentu juga menang. Nah, itu contoh. Dan itu bisa dipraktekkan energi antara kita dengan anak kita, kita dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan saudara. Kalau yang terjadi itu masih sering congkrak, rasanya itu, wah kalau sama dia kayaknya saya nggak ketemu. Ini berarti menggambarkan energi Anda masih liar. Istilah leluhur kita, sesepuh kita, Anda belum memiliki jiwa yang menyamudra, belum punya jiwa yang seluas lautan, sehingga Anda belum mampu menang. Itu contoh ya.